Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai gandum ya. Jadi gandum merupakan salah satu famili dari Gramineae. Sebagaimana kita ketahui ya, gandum ini juga sangat banyak manfaatnya. Salah satu adalah diolah menjadi tepung, kemudian tepung digunakan menjadi berbagai produk seperti roti, mie dan lain-lainnya. Nah, gandum itu sama seperti serealia lainnya, terdiri dari sekam, kemudian ada endosperm dan ada lembaga. Jadi endosperm gandum ini berbeda dengan sekam. Maksud saya sekam ya. Jadi sekam yang terdapat pada gandum ini berbeda dengan sekam yang terdapat pada beras ya. Jadi kalau beras itu ada istilah penyosohan pada beras ya. Jadi karena sekamnya itu dia tidak ada bagian yang permukaannya datar saja. Sementara pada gandum ada permukaan yang masuk ke bagian dalam sehingga agak menyulitkan untuk melakukan proses penyosohan pada gandum. Jadi seandainya gandum itu diolah menjadi tepung, langkah pertama itu adalah gandum utuhnya itu langsung diperkecil saja ukurannya beserta dengan sekam-sekamnya ya. Jadi karena memang agak susah untuk melakukan proses penyosohan atau penghilangan sekam pada gandum karena ada bagian yang masuk ke dalam ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah endosperm. Jadi endosperm ini adalah bagian yang kita manfaatkan, yaitu terdapat pada pati di dalam endosperm tersebut. Kemudian ada lembaga sebagai bakal tumbuhnya. Kemudian pada lembaga ini juga merupakan kandungan dengan lemak yang tinggi. Nah, gandum ini ada dua jenis ya. Jadi ada istilahnya gandum keras dan ada istilahnya gandum lunak ya. Gandum keras atau hard wheat itu merupakan gandum yang mempunyai kandungan protein yang tinggi. Jadi kenapa makanya dia diistilahkan dengan gandum keras ya. Jadi dia keras karena endospermnya itu selain dari pati, dia tersusun atas matriks protein. Nah, matriks protein yang ada di antara endospermnya inilah yang menyebabkan bulirnya itu menjadi keras, sehingga disilahkan dengan gandum keras atau hard wheat. Kemudian ada istilahnya gandum lunak atau soft wheat ya. Jadi karena pada endospermnya itu sedikit saja terdapat kandungan matriks proteinnya, sehingga bulirnya itu memang agak lunak ya. Jadi makanya diistilahkan dengan gandum lunak atau soft wheat. Jadi salah satu kelebihan dari gandum ini mempunyai protein yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan serealia lain seperti beras ya. Jadi kandungan protein pada gandum ini lebih tinggi. Jadi salah satu kelebihan dari gandum itu adalah dia mempunyai protein yang dinamakan dengan gluten. Jadi gluten ini adalah jenis protein yang bisa membentuk elastisitas ya, yang terdapat pada adonan. Jadi sehingga ketika kita membuat roti misalnya, jadi roti itu bisa mengembang ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk mengolah roti itu kita harus melakukan proses yang namanya fermentasi ya. Jadi di dalam adonan itu tepung gandum kita beri yang sudah diberikan dengan beberapa formulasinya, kemudian kita tambahkan ragi ya. Jadi ragi ini adalah mikroorganisme yang bertugas untuk nanti akan menghidrolisis ya senyawa yang ada pada gandum ini. Nah, pada saat fermentasi itu akan terjadi pada proses fermentasi akan menghasilkan gas-gas ya. Jadi gas-gas ini nanti akan diperangkap oleh gluten. Jadi gluten ini berfungsi memerangkap gas-gas hasil fermentasi tadi sehingga adonannya itu bisa mengembang. Nah, makanya pembuatan roti ini sangat membutuhkan gluten karena dia yang akan memerangkap gas-gas hasil fermentasi tadi. Jadi untuk produk-produk yang mengembang seperti roti, donat ya, jadi gluten ini membantu untuk memerangkap gas hasil fermentasi tersebut. Nah, kemudian tetapi meskipun itu kelebihannya, nah gluten ini mempunyai kekurangan juga ya. Jadi namanya, jadi ada penyakit yang distilahkan dengan celiac disease ya. Jadi celiac disease ini sebenarnya ada berbagai jenis ya. Salah satunya adalah dia tidak bisa mencerna gluten. Jadi ketika seseorang dengan penyakit celiac disease itu
Jadi tubuhnya itu akan menganggap gluten itu adalah suatu benda asing. Jadi ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, nah benda asing ini harus dilawan ya. Jadi kan tubuh manusia itu seperti itu ya. Ketika ada benda asing yang masuk, tubuh itu akan memberikan perlawanan. Nah, ketika orang yang menderita celiac disease, ketika mereka mengkonsumsi gluten, nah pada absorpsinya itu mereka akan membentuk semacam barrier atau pembatas supaya gluten itu tidak ikut diserap oleh tubuh. Nah, sehingga ini tentu saja merugikan karena tubuh itu tidak saja akan kesulitan menyerap hanya gluten saja, tetapi juga kesulitan untuk menyerap nutrisi-nutrisi lainnya. Nah, jadi sehingga makanya barangkali menyebabkan anak itu menjadi stunting atau kurang gizi ya, barangkali karena mereka menderita celiac disease ini ya. Jadi makanya untuk bayi-bayi yang berumur 1 tahun ke bawah tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi produk-produk hasil dari gandum ya, karena kita takut kadang-kadang bayi itu kita tidak tahu apakah dia mempunyai celiac disease atau tidak ya. Jadi kalau bayi itu dia ada celiac disease, dia akan terganggu pertumbuhannya ketika kita tetap memberikan produk olahan dari gandum ya. Jadi dia bisa menjadi kurang gizi, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan seperti teman-teman lainnya ya. Jadi kita balik lagi ke gandum ya. Jadi itu salah satu ya kelebihan dari gandum, yaitu ada gluten di sana, meskipun beberapa orang ada yang tidak bisa tubuhnya menerima gluten. Jadi kemudian kelebihan gluten lainnya ketika kita membentuk mie ya. Jadi sewaktu mengolah mie itu yang membuat mie itu tidak putus-putus ya, itu adalah salah satunya karena glutennya tadi, karena sifat elastisitas yang dihasilkan dari gluten tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kali ini mengenai gandum. Kita akan ketemu lagi pada informasi berikutnya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.